Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah jemaah sekalian, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di mushola yang kita cintai ini dalam rangka kita sama-sama belajar agama. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita malam hari ini seperti biasa, yaitu kaitannya dengan kajian kita tentang kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhib tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu kitab yang berkaitan dengan tafsir Ibnu Katsir. Hanya saja ini juga sudah diringkas ya oleh tim para ulama yang diketuai oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemarin sudah kita bahas tentang ayat 80 ya, 80, 81 dan seterusnya. Pada ayat 80 kemarin, yaitu bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu mengklaim ya bahwasanya mereka sekalipun masuk neraka tapi sebentar. Ya, tidak lama mereka ini masuk neraka, ini menurut klaim orang-orang Yahudi. Wa qulu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'budah. Mereka mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka ini kecuali sebentar saja, beberapa hari saja. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka masuk ke neraka itu 40 hari saja kata mereka. Pada 40 hari yaitu kisah mereka bagaimana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah anak sapi, patung anak sapi itu ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini mengklaim mereka bahwa bahwasanya mereka mengatakan hanya hanya dihukum di neraka selama 40 hari. Ya. Tapi ini klaim dusta mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membantah mereka pada ayat selanjutnya, ayat 81 dan 82 tentang orang-orang Yahudi ini. Allah mengatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Ya, sekali-kali tidak kata Allah. Jadi Allah membantah mereka tadi ketika mereka mengatakan mereka masuk neraka sebentar saja. Allah mengatakan bala, sekali-kali tidak. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'ah. Siapa saja kata Allah, siapa saja yang melakukan kejahatan dan menumpuk-numpuk kejahatan itu, ya, sudah melakukan dosa dia tumpuk-tumpuk dosanya, ya. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah ashabun nar, penduduk neraka. Ya, penghuni neraka. Kata ashab ini dari kata sohiba, teman. Teman itu merangkul ya. Ashabun nar itu temannya neraka. Ya, temannya neraka. Ya. Kalau secara bahasa seperti itu ya, tapi di sini maksudnya ashabun nar di sini adalah penghuni ya, penghuni neraka ya. Hum fiha khalidun, bahkan Allah menetapkan mereka khalidun. Jadi orang-orang Yahudi itu kekal di neraka. Ini dibantah oleh Allah sendiri ya, ketika orang-orang Yahudi mengatakan mereka masuk neraka sebentar, setelah itu kan dikeluarkan dari neraka masuk ke surga, Allah bantah. Kalian khalidun, kalian itu kekal di dalam neraka. Makanya kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama-sama masuk surga karena sama-sama mengajarkan kebaikan, maka dia dibantah oleh ayat ini. Ya. Tidak benar pemahaman seperti itu. Jadi siapa saja yang beragama selain dengan agama Islam, kafir dan kekal di neraka dia. Khalidun di sini, fiha khalidun. Ya. Kemudian ayat 82 Allah menetapkan walladzina amanu wa amilus solihat, dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Ya, di sini perlu diketahui juga Allah Subhanahu wa taala mengikat iman itu dengan amal soleh. Ya. Makanya Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah ashabul jannah, temannya surga, sahabat surga atau penghuni surga. Ya. Tapi perlu diingat di sini tidak hanya iman saja disebut oleh Allah. Ya. Dan dai ko orang cara kau mapenti imbi rumah cumpul alor disembea tiada tidak ada kebaikan sedikit disembea wati puasa ya sembra imbi rumah Pak. Ini tidak benar karena di sini makanya dalam banyak ayat itu ketika Allah menyebutkan surga jadi balasan bagi orang-orang beriman itu Allah akan mengikatnya dengan amal soleh. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, makanya iman itu harus diikat dengan amal soleh. Karena itu iman kalau tidak diikat dengan amal soleh, tidak diakui iman itu. Ya, iman itu apa secara bahasa? Iman. Yakin, percaya kan iman. Ya, coba kita sekarang tanya, iblis percaya nggak Tuhan Allah itu Tuhan? Percaya. Iblis percaya Allah itu Tuhan. Bahkan iblis langsung bertemu dengan Allah di surga, ya hidup di surga, menikmati surga, ya iblis percaya, ya. Tapi kepercayaan itu tidak cukup kalau diikat dengan amal soleh, karena iblis tidak beramal soleh, bahkan dia kufur kepada Allah, ingkar kepada nikmat Allah, akhirnya dia kafir, kekal di neraka seperti itu. Hati-hati kita ini yang ya Islam KTP istilahnya ya. Orang Islam KTP tahor. Ya Islam KTP kakak kartu keluarga Islam tesim cumpur saya. Ya, mati bade ngone amal soleh. Hati-hati, jangan tertipu dengan keislaman, keimanan seperti itu. Ya. Jadi walladzina amanu wa amilus sholihat, dan adapun orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Mereka itu penduduk surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita sampai ya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya itu. Nikmatnya surga itu Masya Allah ya. Tidak bisa dibayangkan lah nikmat surga itu. Ya, kone dan dari film-film, dari ke video ke YouTube kirim ada apa namanya? Ada pemandangan indah, ada air terjunnya, ada ikannya, ada bebek, segala macam buah-buahan. Begitu kita kagum podan dari ada video-video dari Masya Allah, tenang, sejuk kelihatannya. Itu belum seberapa dibanding surga itu. Di surga itu semua yang kita inginkan ada. Semua yang kita inginkan ada di surga itu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Kalau sekarang kita mungkin mau makan ini ya, kalau di sana kita tinggal mau saja. Apa yang kita inginkan mendekat itu buah-buah itu, tidak perlu kita naik panjat petik. Ya. Apa yang kita mau itu akan mendekat. Sudah mendekat kalau kita malas petik dipetikkan lagi. Barang pokoknya bidadari yang petikan. Satu orang itu 70 pelayannya dari bidadari perempuan. Ya, yang cantiknya Masya Allah ya. Luar biasa. Tidak pernah kita bayangkan itu. Kalau kita ada lihat orang tercantik di dunia ini, mungkin selama hidup kita bidadari lebih cantik dari itu. Ya. Kecuali istri kita ya. Kalau istri kita itu, aina tahu ibu-ibu takdir. Ya, jangan takut saingan sama bidadari. Ya, bidadari bagaimanapun dia cantiknya, tapi dia tidur di kemah. Maruta kemah dore di tenda-tenda tidurnya. Beda dengan istri yang asli, dia akan tidur bersama suaminya di dalam istana. Ya. Karena istri juga nanti akan menjadi penghulunya. Jadi mulai senggahire ratu selalu bidadari itu istri itu ratu bidadari. Ya. Dan nanti di sana tiwara cemburu wali ibu-ibu deh tiwara nah. Ya. Tidak ada cemburu itu sudah diangkat, oleh rasa cemburu, rasa iri, dengki itu tidak ada di surga nanti itu. Ya sudah semua, sudah dihilangkan. Ya tiwaran Pak Bu ade wali. Ya ara ake bakantamo. Ya rahire. Nanti di surga enggak, ya. Luar biasa surga itu, ya.
main daina, kemalas petik dipetikkan, malas suap disuapkan. Tiba orang dai wihara ni tahu dia di mulut disuapkan oleh bidadari. Allahu Akbar. Nikmat. Tiga lemaru darah. Ya. Insyaallah itu kenikmatan surga seperti itu. Kemudian kita melangkah kepada ayat selanjutnya. Kemarin kita sudah berhenti di situ ya, ayat ini. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-83. Silakan saya minta bantu satu orang baca Al-Qur'an. Yang qori di sini ada. Ya. Umam, baca sekali-sekali Umam bagus bacaannya. Suruh Umam dulu, ada ya. Al-Baqarah 83. Surat Al-Baqarah 83. Biar di HP juga boleh dapat. Terserah. Gantian Umam dulu, ini bagian ilam nih. Jangan di belakang kamera terus ya. Harus di depan kamera sekali-sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساقين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Jangan cepat-cepat, biasa aja ya. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil yang dari kamu dan kami masih menjadi pembangkang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih mendahulukan ayatnya dengan kalimat kata wa, huruf wa yang berarti dan. Ya, wa. Ini berarti masih lanjutan ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan menggambarkan di sini adalah wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ketika kami mengambil janji, sumpah. Diambil lagi janji padahal tadi kayak yang dulu sudah ya. Sudah ada diangkat sumpah mereka nih. Bahkan yang dulu tuh sumpahnya diangkat gunung di atas kepala mereka ini. Ya, tapi Allah masih sayang mereka ini, masih. Jadi Allah itu masih mau meraih hati mereka ini, ya, dengan mengambil sumpah lagi di antara mereka. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan pada saat ya kami mengambil sumpah dari Bani Israil, janji Bani Israil, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Sumpahnya apa isi sumpah itu? Yaitu la ta'buduna illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Jangan nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, atau nyembah kepercayaan, paham-paham. Jadi nyembah itu tidak hanya sembah sujud ya. Ya, antum antum juga perlu paham. Ya, jemaah sekalian juga harus paham juga. Mengibadah nyembah itu tidak hanya kita ruku sujud saja. Ya, tapi secara keyakinan ya meyakini sesuatu juga itu ya sesuatu yang menyelisihi prinsip dari syariat Islam juga itu adalah makna ibadah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah, ibadah itu artinya adalah seluruh perkara ya, seluruh perkata baik akwal, baik berupa ucapan maupun perbuatan yuhibbuhullahu wa yardahu,
yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, baik yang bersifat lahir nampak gerakan anggota tubuh badan, wa batinan dan juga keyakinan. Itu ibadah semua. Maka hati-hati. Maka kita perlu belajar ini untuk meluruskan pemahaman kita semua. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari Bani Israil ini, apa sumpah itu? Jangan nyembah kecuali kepada Allah saja, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan juga tunaikanlah salat ya, dan keluarkanlah zakat. Tsumma tawallaitum illa, bukan ini, apa namanya? Wabil walidaini ihsana wadil qurba ya. Berbuat baik kepada orang tua, wadil kurba, dan orang-orang terdekat, ya, keluarga dekat, ya. Wal yatama, begitu juga berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakini wa qulu linnasi husna, dan juga berbuat baik kepada orang-orang miskin, lalu berkata yang baik, yang berlembut kepada seluruh manusia. Wa aqimus shalah. Setelah itu Allah perintah salat mereka. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum. Tapi justru mereka apa? Tawallai, berpaling lagi. Tadi kan sudah sumpah kan, sudah janji kan. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling dari sumpah kalian itu illa qalilan minkum, kecuali sedikit saja yang taat. Artinya masih ada juga mereka ini yang taat, sekalipun umpama mungkin di antara 100 itu adalah 2-3 orang yang masih taat, dan tidak semua ya, illa qalilan minkum ya, kecuali sedikit saja. Jadi ketika mereka ini diambil sumpah mereka, janji mereka, mangkir lagi dari janji. Ya, ini luar biasa. Awali punya janji uang lagi, kone janji kemarin yang angkat gunung ya. Angkat gunung di atas kepalanya masih mereka ingkar janji itu ya, sampai sujud mereka lihat ke atas pakai pipi saking takutnya. Mereka bilang iya saja iya, padahal iya di dalam hati itu tidak ya. Seperti itu. Ini mental Bani Israil itu seperti itu. Nah, ini ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Bani Israil di zaman Nabi. Ya, pada masa itu. Bani Israil, terutama orang-orang Yahudi pada saat itu, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena dulu itu adalah nenek moyang kalian. Itu pernah sebetulnya diambil sumpah ini. Ya, pernah diambil sumpah. Nah, isi sumpahnya apa? Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah, kecuali Allah saja. Tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Ya. Ini sudah diambil sumpah. Ya, dan ini memang seruan untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Ini adalah seruan dakwah para nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua nabi, ya, semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dakwahnya satu, inti dakwahnya itu. Ya, yaitu apa? Walaqad sungguh telah kami utus ya. Sungguh telah kami utus ya di tengah kaum itu para rasul, ya. Apa dakwah para rasul itu? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Tagut ini Tuhan selain Allah. Semua apa saja. Bentuknya bisa manusia, bisa benda mati, bisa sebuah isme atau keyakinan, itu semua tagut. Maka ibadah kepada Allah saja, jauhi tagut. Ini semua dakwah para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus rasul-rasul di tengah umat. Jadi setiap umat pasti ada rasulnya. Dan dakwahnya satu, ani'budullaha wajtanibut tagut. Ibadah kepada Allah, jauhi tagut. Ya, itu dakwah para rasul, inti dakwah seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Tidaklah kami mengutusmu sebelummu wahai Muhammad dari golongan para rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, bahwasanya para rasul itu akan mendakwakan bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Ya. Di sini ada sedikit catatan yang saya tambahkan, jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat nahnu, kami. Ada kata nahnu, ya, nahnu naqussu 'alaikal qasasu, kami menceritakan kepadamu kisah-kisah. Ya, atau ketika Allah menurunkan ayat nahnu nazzalna ya ilaikumul kitab, kami menurunkan kepadamu kitab. Di situ dikata kalimatnya pakai nahnu, kami.
Nahnu ini, kami ini menunjukkan Bunes Gaire bahasa pendekatan, bahasa Bunes Gaire, bahasa bojo, bahasa halus. Mada, kalau mada, mada nuntu lawan, entah nuntu dengan orang tua atau nuntu sesama andai sama naik ke mada sendai kan, itu kan orang akan terenyuh mendengar mada. Ya daripada nahu dan ya, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita ucapkan itu dan. Maka di sini ada kata nahnu. Tapi bedanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu ilah, Tuhan, tidak digunakan kata nahnu biar tidak ada kerancuan. Ini luar biasa bahasa Allah, bahasa Al-Qur'an ya. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwa aku ini Tuhan, tidak disebut nahnu. Kami Tuhan, bahaya kalau disebut kami ya. Ya, makanya di sini salah satu ayat ini ya. Dalam ayat ini, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad para rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu, dan agar mereka mendakwakan annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah selain ana, saya. Langsung disebut oleh Allah ana, saya. Jadi ketika Allah menyebut bahwa Allah itu Tuhan, tidak digunakan kata nahnu. Nanti kalau ada, biasanya ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga sering muncul. Kenapa Allah kasih kata nahnu gitu kan? Apalagi mungkin kalau debat-debat dengan di luar agama atau para orientalis ya, mereka biasanya menyerang itu. Berarti kalau nahnu berarti Allah itu banyak, atau paling tidak Allah itu adalah butuh perantara-perantara. Jadi boleh beribadah kepada perantara-perantara yang disampaikan oleh Allah. Tidak benar itu. Yang benar adalah ya secara umum Allah katakan nahnu kalau ada kalimat-kalimat yang umum. Tapi ketika Allah menunjukkan bahwa dia Allah, tidak digunakan kata nahnu, dia gunakan kata ana, saya. Karena ana itu tidak ada kemungkinan saya ana. Seperti itu. Tidak ada kemungkinan yang lain kalau digunakan kata ana. Dan ini ya, ini pentingnya, dan ini seruan, ya, seruan kepada Bani Israel, kepada kita juga. Ini harus penting juga, jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik secara ibadah zahir tadi sujud kita kepada selain Allah, atau batin kita. Sama, karena itu ibadah, meyakini bahwasanya ada makhluk atau zat yang memberi rizki selain Allah, syirik itu. Ibadah itu. Karena meyakini sesuatu memberi rezeki adalah ibadah. Kalau kita palingkan keyakinan itu kepada selain Allah, bahwasanya selain Allah mampu memberi rezeki, musyrik kita. Syirik itu namanya. Ya. Ibadah itu ada yang lahir, ada yang batin. Ibadah batin al-khauf, takut. Tidak boleh kita takut, sandarkan ketakutan kita kepada selain Allah. Iya. Ar-roja, harap juga begitu. Kita berharap amal ibadah kita ini diterima. Itu semua ibadah. Tidak boleh kita berharap kepada selain Allah dalam perkara ibadah. Mahabbah, cinta juga ibadah. Tidak boleh kita mencintai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan kecintaan itu kepada selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah harus nomor satu. Ya. Jadi mendahulukan cinta Allah itu harus nomor satu. Makanya dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan qul in kana abaukum wa abanaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum dan di antara harta-harta kalian yang kalian takutkan kebangkrutannya. Jadi apakah kalian itu mendahulukan cinta kalian kepada bapak, ibu, azwaj, istri, saudara, orang-orang terdekat, wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian takutkan habis harta itu, ya, wa tijaratun takhsawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan kebangkrutnya itu, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian suka, kalian cinta, lebih kalian cintai itu semua dibanding Allah, jihad dan Rasul, fatarabbasu, maka tunggu, kata Allah. Oh, tidak boleh. Itu semuanya ibadah batin. Ya, ibadah batin. Tidak boleh kita melebihi cinta, ya, melebihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seruan kepada Bani Israel. Dan seruan ini juga kena kepada kita juga. Jadi ayat ini sebetulnya bukan hanya untuk orang yang turun pada saat itu. Jadi semua ayat itu turun kaitan dengan kita semua. Jadi kita maksudnya ini agar kita mengambil pelajaran dari ayat ini, ya.
Bukan hanya kita fokuskan Bani Israil gini-gini, tidak. Ya. Tadi ayat ini adalah juga umum buat kita juga, peringatan buat kita semua. Nah, ini yang pertama. Janji yang Allah ambil dari Bani Israil adalah jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh palingkan ibadah kepada Allah. Ini hak Allah yang dinomorsatukan oleh Allah. Nah, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak hamba, hak manusia. Dan hak keberhakan manusia seluruhnya di atas muka bumi ini, ya selain Rasul tentunya, yaitu orang tua kita. Makanya Allah di sini setelah menyebutkan la ta'buduna illallah, Allah gandengkan dengan wabil walidaini ihsana. Jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana. Lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini hak manusia yang pertama yang harus kita penuhi ini. Ya, setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang luar biasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbuat ihsan itu. Yang pertama ihsan, berbuat baik kepada Allah. Kemudian yang kedua, kaitan dengan makhluk adalah kita berbuat baik kepada manusia. Yang pertama adalah dan nomor satu adalah orang tua. Ya. Wabil walidaini ihsana. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an, ya, ada ayat-ayat yang lain yang mirip seperti ini, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir." Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat yang menyebutkan setelah kita memenuhi hak Allah, kemudian setelah itu Allah perintahkan memenuhi hak makhluk. Yang pertama kali disebut hak makhluk itu adalah orang tua. Ya, karena orang tua lah ya luar biasa memiliki jasa besar ya terhadap diri kita masing-masing ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala wa qadara rabbuka, yaitu Allah mewajibkan kepada kalian, mewasiatkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah. Hendaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana. Kemudian Allah sebut lagi sama dengan ayat ini. Setelah Allah menyebutkan hak Allah, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan besarnya kedua hak orang tua itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, maka kita perlu perhatikan hak-hak orang tua kita, berbuat baik kepada mereka, tidak berkata kasar kepada mereka. Ya, bahkan masya Allah ya, ada perkataan seorang tabi'in, saya lupa namanya, ketika beliau mengatakan ketika orang tua itu berbicara lemah lembut di hadapanmu karena takut kamu marah, tersinggung, saat itu kamu sedang durhaka kepada orang tuamu. Allahu Akbar. Jangankan kita ya yang berbicara ya, kain dundain secara ndai menuntut kasar ke orang tua lo bade ya, kita bisa paham ya. Sama-sama kita paham. Tapi bahkan kata para ulama, seketika orang tuamu itu bicara lemah lembut kepadamu agar takut kamu marah kepada dia, pada saat itu kamu telah durhaka kepada kedua orang tuamu. Ya. Allahu Akbar. Itu besarnya hak orang tua itu. Tidak boleh ya, tidak boleh kita apalagi mengucapkan kata-kata kasar. Bahkan seperti itu saja tidak boleh. Dulu ada Bani Israil, seorang Bani Israil yang rajin sekali ibadah. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Seorang Bani Israil ini dia ahli ibadah, namanya Juraij. Ya. Juraij ini malam tahajud, siang puasa. Tidak ada lain isinya, ibadah terus. Bahkan dia sampai saking rajin ibadah, Juraij ini bangun rumah ibadah sendiri. Dia bangun gereja sendiri buat ibadah. Jadi ada rumah, kemudian sebelah rumah itu ada, dia bangun gerejanya, bangun tempat ibadahnya. Ini Bani Israil, kisah Bani Israil. Sahih, Bukhari Muslim. Saking ibadah. Nah, hari ini tidak ada kita yang seperti itu. Ibadah seperti itu. Ya. Nah, suatu ketika Juraij ini sibuk ibadah, ya, siang dia, pagi dia sholat, ya, sambil berpuasa.
Suatu ketika ibunya punya kebutuhan, waraneen inan ge. Dia butuh bantuan si Juraij ini. Akhirnya dari luar gereja dipanggil si Juraij. Juraij. Ya, Juraij. Enggak dikenal, enggak didengar. Juraij ini enggak apa namanya? Bingung dia. Bukan enggak dengar Juraij ini dengar tapi bingung dia. Ini bunga sembea kan ini punya kucara nanti deh. Sampai dia mengatakan, ya Allah, dalam hati itu, ya Allah, solatku atau ibuku. Ya, sampai dia mengatakan seperti itu. Ya Allah, solatku atau ibuku. Maksudnya kami ke Batak sampai kan ini lo pada kai obdom tuan dia maksudnya panggilan orang tua. Ya. Kemudian dia bingung, di tengah kebingungannya ibunya pergi. Setelah itu datang lagi ibunya, panggil lagi. Juraij, dia masih solat ini. Ya, orang rajin ibadah, ahli ibadah. Setelah 2 kali 3 kali orang tuanya marah, ibunya marah. Allahu Akbar. Sesoleh-solehnya Juraij ini ibunya marah. Ya. Dan marahnya orang tuanya sambil bersumpah. Ya Allah, ya, jangan kamu matikan Juraij, ya Allah, jangan engkau matikan si Juraij anakku ini ya Allah. Ya. Kecuali engkau uji dia dengan seorang wanita pelacur. Disumpahi maksudnya ini. Ini orang tua ini sumpahin anaknya lagi ibadah, awali bundai bukan dalam keadaan ibadah, bahkan mungkin kita yang memang sudah durhaka dari dulu ya. Ini coba bayangkan, ini juga ibu-ibu, pelajaran kita doa ibu-ibu jangan suka menyumpah anak-anak ya. Ayo nampak pehe, dai kan sering ya. Maten surat foto Allah Akbar ya. Macam-macam pehe dodom tuan dan toire nih ya. Karena mungkin kalau marah itu tidak terkendali, itu doa itu hati-hati. Nah, singkat cerita, Juraij ini ya, karena memang mulut seorang ibu, doa seorang ibu itu diijabah oleh Allah. Allah ijabahi keinginan ibunya ini. Diuji Juraij ini dengan seorang wanita pelacur. Allahu Akbar. Padahal ini orang ahli ibadah Juraij ini. Hanya tadi bukan Juraij tidak mau dengar kata ibunya. Dia bingung saja. Ini bagaimana? Karena lagi sholat kan. Dia bingung. Makanya ini bedanya ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu yang dipanggil tidak begitu. Kasusnya sudah selesai. Karena orang punya ilmu. Tapi ini Juraij dia hanya ahli ibadah saja. Tidak tahu ilmu dia. Jadi dia bingung ketika sholat itu. Ya Allah, kata dia, ini sholat saya lanjutkan atau saya dengar kata ibuku. Tapi dia memilih. Ya, dia itu kan bisikan hatinya saja ya, bukan. Akhirnya dia melanjutkan sholat. Sampai ibunya marah. Ya, jangan kamu matikan Juraij ya Allah kecuali engkau uji dengan seorang pelacur. Nah, seiring berjalan waktu, ibunya nyumpahin seperti itu. Orang-orang kampung Juraij ini juga iri kepada Juraij ini. Anu lalo Juraij ka ringu ando ka masa si ndak tiluasa umuri kanda kawe kini malam tahajud pagi puasa sholat lagi juga puasa dua ndak pernah keluar dari tempat ibadah ya kombiso alim saya ka tak uji akhirnya orang-orang kampung itu mau menguji Juraij ini bunda kita uji kalau Juraij kan kombi alim puat tandon dai saya ka. Karena apa? Doa orang tuanya tadi. Akhirnya orang-orang di sekitar kampungnya itu sepakat. Bunen dai tersewa pelacur. Disewa satu pelacur. Wah pelacur wali berani mati, pasukan berani mati wali. Allahu Akbar. Ya. Singkat cerita pelacur ini setuju. Baik, saya akan uji Juraij ini. Datang pelacur ini masuk ke gerejanya Juraij. Ya. Andokan kebupunen cau kombi gaya sedoh tadi. Ya. Ya, hantana wangga anu bayan ani. Ya, ibadah Juraij karena Juraij ahli ibadah wati konek gay kenarik Juraij. Begitu khusyuk dia ibadah itu tikadeen. Ya. Tapi wanita pelacur ini tidak putus asa. Besok pulang datang lagi dia. Ya, maja ade gunahum terkenal ake digoda domone masa tidak berhasil akan Juraij dede wali saya. Wah berani mati wali saya. Ya, pasukan berani mati. Datang lagi, gitu lagi. Ya, dia menggoda Juraij lagi ibadah di konekadeen. Besok lagi kedua kali, ketiga kali, pas terakhir ketiga kali putus asa saya. Perempuan ini putus asa pun aku cara nandoge. Ya, akhirnya dia duduk di depan gereja tempat ibadahnya Juraij itu, tempat ibadahnya. Dia duduk di situ kebetulan lewatlah lo penggembala kambing.
Arujiki syaitan nih. Ya. Akhirnya fikir loh perempuan si pelacur ini, ini kesempatan saya ini. Dia ajak si penggembala kambing ini tutup tidur dengan dia. Ya. Maru lalu dua nanti tete. Ya. Akhirnya setelah selesai berhubungan badan, ya, keduanya antara pengembala kambing dengan pelacur ini pergi si pengembala kambing. Kemudian seiring waktu berjalan, karena wanita pelacur ini kan sudah disewa orang, kan orang sekampung tahu bahwa siaki kau goda Juraij. Hamillah wanita ini. Dan hamilnya karena hubungannya dengan tadi si tukang gembala tadi itu. Ya siapa wali tahu rezeki wali guys ya diterima lalu tawaran pasukan berani mati kan ini. Ya. Hamil perempuan ini dan orang tahu sekampung heboh, Juraij ini yang tahu rawi ke. Ya karena kita yang suruh goda Juraij ini. Ya. Nah, cuman karena Juraij ini orang soleh, cumpukain orang, ya bayangkan aja orang sekampung ya. Serbu lah Juraij deh, orang keta orang balong-balu pahunan ini badai made bangun segera nih. Sudah dikeroyok, sudah habis gerejanya sudah roboh, digerobokan. Ngomi ya ke alim puah, hanya nampak alim saja kata orang pada saat itu. Tapi karena Juraij ini orang soleh, ya, Juraij ini orang soleh, ya, cahaya ibadah dan doanya juga dikabulkan oleh Allah. Kalau begitu, Juraij mengatakan itu bukan anak saya tidak tahu apa-apa dengan wanita ini. Tapi wanita ini ngotot, ini anaknya dia dan orang kampung juga bersaksi karena orang kampung itu yang menyuruh. Tiba-tiba muda do kampung ini ternyata itu anaknya pengembala tadi. Akhirnya singkat cerita kalau begitu izinkan saya sholat 2 rakaat kata Juraij. Ya, 2 rakaat, orang balu-balu, pahu ini sudah dikeroyok, sudah keluar darah dari mulut, dari telinga semua saudara. Dia sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat dia doa, mohon kepada Allah, ya Allah, ya izin berikanlah kuasamu, ya karena sudah saya beramal soleh mendekatkan diri kepadamu, jadikanlah bayi ini berbicara. Orang Ghana kan nih, orang buat syai'ana, jadikan bayi ini berbicara. Akhirnya selesai berdoa, Juraij angkat tangan begini dia tunjuk perut bayi itu, bayi siapa bapakmu? Ya, coba ama Muhammad. Akhirnya si bayi pun berbicara, dia tunjuk siapa namanya? Penggembala tadi itu. Allahu Akbar. Setelah itu baru tahu, ya baru mengakui, berarti benar Juraij ini orang soleh luar biasa dan sah. Untuk permintaan maaf itu orang-orang kampung mengurus si Juraij ini dan berjanji membangunkan tempat ibadah dari emas. Ya karena bersalah kan, mereka merasa bersalah membangunkan balik tempat ibadah dari emas. Ya, Juraij mengatakan tidak, saya akan membangun sendiri kembali dengan tanah sebagaimana biasanya. Ya, ini luar biasa. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah tadi orang soleh seperti Juraij saja yang cuma salah faham dalam masalah ibadah saja, ya berarti sengaja sebetulnya nih. Kemudian ibunya emosi dan mendoakan keburukan anaknya, dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita yang durhaka ini. Ya, apalagi yang kita durhaka. Kau ya suruh sana terus kemari orang tua kita ini. Allahu Akbar. Ya. Itu Juraij itu orang seperti itu. Itu pelajaran. Yang kedua, pelajaran yang lain adalah ibu-ibu juga hati-hati. Ya, Pak PHW anare. Ya, busi asa situ siwe ibu-ibu ke. Allah cepat mengabulkannya. Ya, apalagi anak-anak memang yang romo nih, yang nakal romo. Lebih baik bersabar. Kalaupun jangan mengucap kalimat-kalimat yang buruk. Ya, doakan saja. Ya, atau berkata sewajarnya, ya. Berkata sewajarnya, jangan sampai sumpah serapah. Ini diantara tafsir ayat ini yang bisa kita sampaikan. Jadi setelah hak Allah yang terpenuhi, ya Allah perintahkan hak sesama makhluk. Yang pertama yang harus kita penuhi adalah orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, wadil qurba, dan orang-orang dekatmu. Dan orang-orang dekatmu. Jadi Allah perintah tuh yang dekat-dekat dulu. Ai kumpana katawa doa. Akhir do bebe ngombi tahala ondai, ya. Tapi orang dekat kita justru kita tidak pernah berbuat baik kepada mereka, bahkan kasar tabeir ana, kasar salah.
ya kasar ke orang tua, istri, anak kita, orang terdekat kita. Orang lain marah kita maafkan. Orang ya marahnya istri kita tidak pernah maafkan. Salah itu. Kita nanti insyaallah akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.